على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Baik, kita lanjutkan ucapan pengarang rahimahullah ta'ala. Al-maf'ulu babul maf'uli min ajlihi. Bab al-maf'ul min ajlihi. Maf'ul disebabkan karenanya. Nah. Maf'ulun min ajlihi, kata beliau, wa huwal ismul mansubu alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Nahwa qawlika qama zaidun ijlalan li amrin wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Al-maf'ul min ajlihi atau maf'ulun li ajlihi ini, dia adalah isim yang mansub. Dia adalah isim yang mansub. Alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuqu'il fi'li. Isim yang mansub yang disebutkan ya, dalam rangka menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Sebab terjadinya perbuatan. Nahu qaulika, contoh dengan ucapanmu. Contoh ucapanmu, qama zaidun ijlalan li amrin. Zaid telah berdiri disebabkan karena memuliakan Amr. Zaid berdiri disebabkan karena memuliakan Amr. Jadi kalau ditemukan satu-satunya, qama zaidun ijlalan li amrin. Telah berdiri Zaid memuliakan Amr. Nah, cuma satu perkatanya. Nah, kalau kita katakan qama zaidun ijlalan li amrin, kita terjemahkan bebasnya, Zaid telah berdiri dalam rangka memuliakan Amr. Nah, wa qasadtuka ibtigha'a ma'rufika, dan aku memaksudkan engkau, ya maksudnya aku datang kepadamu. Nah, ini dalam rangka ibtigha'a ma'rufika, mengharapkan ma'rufika, perbuatan ma'rufmu, perbuatan baikmu. Nah, kalau kita perhatikan maf'ul min ajlihi ini, yang pertama dia harus masdar, isim masdar. Ya, kemudian yang kedua harus qalbiyan. Ini syarat-syaratnya ya. Terkumpul padanya 5 perkara. Yang pertama, dia harus masdar. Yang kedua, harus qalbiyan. Yang ketiga, harus illatan. Nah, nanti kita akan jelaskan ya, untuk mencatat saja dulu. Yang keempat, dia harus muttahidan ma'amilihi fil waqti. Ayyakuna muttahidan ma'amilihi fil waqti. Yang kelima, ayyattahida ma'amilihi fil fa'il. Dia harus poin yang keempat, dia harus bersamaan dengan amilnya, pelakunya dalam satu waktu. Yang kelima, dia harus bersamaan bersama amilnya dalam satu fa'il, dalam satu pelaku. Nah, baik, coba lihat apa namanya layarnya. Apa tulis?
Nah, setan ya. Baik. Maf'ul li ajlihi. Contohnya qama Zaidun. Al-maf'ulu li ajlihi. Maf'ul disebabkan karenanya. Ya. Contohnya qama Zaidun ijlalan li amrin. Nah, syahid kita adalah kata ijlalan. Nah, syarat yang pertama dia harus isim. Dalam kurung dia masdar. Yang kedua, ayyakuna qalbiyan. Qalbiyan maksudnya perbuatan hati. Bukan perbuatan anggota tubuh dari tangan atau kaki. Nah, atau anggota tubuh yang lainnya. Nah, jadi harus adalah amalan hati. Yang ketiga, dia adalah illah sebelumnya. Nah, yang keempat, ayyakuna muttahidan. Ma'amilihi fil waqti. Kelima, ayyakuna muttahidan ma'amilihi fil fa'il. Nah, perhatikan ikhwan. Wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ijlalan ini isim masdar. Terus yang kedua qalbiyan. Dia harus illah lima qablahu. Illah dia merupakan sebab ya untuk kalimat sebelumnya. Jadi qama Zaidun, Zaid berdiri, ya. Ijlalan ini merupakan sebab terjadinya qama Zaidun ini. Nah, jadi Zaid berdiri disebabkan karena memuliakan Amr, gitu terjemahannya. Nah, yang keempat, dia harus satu, ya, bersatu dengan amilnya dalam satu waktu. Jadi perbuatan ijlal ini, memuliakan ini, ya, satu waktu dengan komanya. Nah, satu waktu dengan koma Zaidun. Perbuatan koma Zaidun, berdirinya Zaid itu sama atau satu waktu dengan amilnya. Nah, dengan ijlalannya. Taib. Yang kelima, dia harus dia harus bersamaan, ya, bersamaan dengan amilnya dalam fa'ilnya, dalam pelakunya. Nah, jadi kata ijlalan ini satu waktu dengan fa'ilnya.
Contohnya darabtu ibni ta'diban. Qama Zaidun ijlal li amrin. Contoh yang kedua, darabtu ibni ta'diban. Aku memukul anakku ta'diban. Disebabkan karena mengajarkan adab kepadanya. Hmm. Baik. Udah ya? Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata ta'diban atau maf'ulun li ajlihi ini, ya, itu ada 3 kondisi. Ada 3 kondisi. Ini sudah ya, kita hapus ya. Kondisi yang pertama, dia makrunan bi al. Contohnya berarti ta'diban menjadi at-ta'dibu. Ta'dibah. Yang kedua, ayyakuna mudhafan. Nah, yang ketiga, nanti kita sebutkan contohnya ya. Dia ayyakuna mujarradan kosong dari al, alif lam, wa minal idhofah. Nah, baik. Perhatikan. Untuk perhatikan kata ta'diban ini, darabtu ibni ta'diban. Ya, ini maf'ul li ajlihi. Nah, maf'ul li ajlihinya ini itu terkadang bisa dengan 3 kondisi. Ya, bisa dengan 3 kondisi. Kalau dia dikaitkan atau ada alif lamnya, biasanya ya, ini biasanya kebanyakannya dia pakai huruf jar. Dia pakai huruf jar. Nah, contohnya darabtu ibni, perhatikan ya, kawan. Darabtu ibni ta'diban ini dia pakaikan alif lam. Ya, ta'dibah. Kan? Dimasukkan lam. Ya. Ta'dibi.
Aku memukul anakku lit ta'dibi, untuk dalam rangka mengajarkan adab, untuk adab. Nah, jarang sekali ya, nasab ya. Selalunya dia pakai alif, dia selalu pakai huruf jar. Nah, bisa juga tekan darabtu ibni at-ta'dibah. Bisa, tapi itu sangat jarang. Biasanya kalau maf'ulun li ajlihinya, kalau maf'ulun li ajlihi itu dikaitkan atau bergandengan dengan alif lam, biasanya pakai lamut ta'lil, lamul jar. Nah. Kemudian yang kedua, bisa jadi dia sebagai mudhaf. Dia sebagai mudhaf. Kalau sebagai mudhaf maka boleh jar, boleh juga dinasabkan. Contohnya, zurtuka, zurtuka mahabbata adabika. Zurtuka mahabbata adabika. Aku menziarahimu karena cinta. Berarti kan? Mahabbata karena cinta ya, adab-adabmu. Karena cinta adabmu. Mahabbata di situ al-maf'ul li ajlihi mansub. Nah, wa huwa mudhaf ya. Nah, boleh dimansub. Boleh juga, perhatikan ikhwan. Boleh juga didatangkan huruf jar. Zurtuka limahabbati adabika. Ya, limahabbati adabika. Nah, kalau kemasukan huruf jar ya mahabbati di situ ya majrur dengan huruf jar wa huwa mudhaf. Adabika mudhafun ilaihi. Nah, majrurun bil idhafah wa huwa mudhaf juga. Kemudian kaf sebagai mudhafun ilaihinya. Nah, baik. Jadi boleh nasab sebagai maf'ulun li ajlihi, boleh juga dijarkan. Tapi maknanya sama, maknanya sama. Aku menziarahimu karena cinta terhadap adabmu, karena cinta adabmu. Nah, baik. Itu jenis yang kedua. Jazan nasbu wal jarru. Ya, boleh nasab dan jar. Yang ketiga, kalau dia ya, maf'ul li ajlihinya ya, mujarradan min al wa min al idhafah. Dia kosong dari al, kosong juga dari idhafah. Artinya satu saja dia di situ. Nah, ya. Contohnya kita katakan
Darabtu ibni. Ta'diban lahu. Atau tadi contoh ini disebut oleh pengarang. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Atau qasadtuka ibtigoa. Yang kedua enggak ya. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Seperti ini darabtu ibni ta'diban lahu. Kata ta'diban itu enggak ada alif lamnya, tidak pula jadi idhofah, ya. Maka dia di sini dalam kondisi dinasobkan. Nah, kebanyakannya dinasobkan. Nasbu. Nah, karena juga dijarkan, tapi sangat jarang. Pokoknya kita katakan darabtu li ta'dibin lahu, tapi ini jarang. Nah, kebanyakannya dinasobkan. Nah, kebanyakan dinasobkan. Baik. Sampai di sini ada yang kurang jelas? Baik, ada yang ingin bertanya, tafadhol. Kalau untuk buat memudahkan itu mengetahui maf'ul ajli, bolehkah pakai kata mengapa gitu? Apa? Pakai kata mengapa untuk mencari maf'ul ajli. Bisa. Kan itu kan jawaban dari sebab. Kenapa? Saya memukul anakku. Kenapa kau pukul? Ta'diban lahu. Ya, itulah li ajlihi disebabkan karenanya. Nah, baik. Ada yang ingin bertanya? Yang lain? Hansat nomor 3 ayakun ma Ayakuna mujarrodan. mujarrodan. Mujarrad. Tajarrid. Jazakallah khair. Sudah ya. Kalau semua sudah paham, kita langsung masuk ke al-maf'ul ma'ah. Nah. Baik, lihat matanya. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala babul maf'uli min ajlihi. Babul maf'uli ma'ahu. Babul maf'uli ma'ahu. Bab maf'ul bersamanya. Bab al-maf'ul bersamanya. Apa yang dimaksud dengan maf'ul bersamanya? Maf'ul ma'ah. Ya. Wa huwal ismul mansubul ladzi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Nahwa qaulika ja'al amiru wal jaisha wastawal ma'u wal khashabata.
Wa amma khabaru kana wa akhwatiha wasmu inna wa akhwatiha qad taqaddama dzikruhuma min al-marfu'ati wa kadzalika at-tawabi'u faqad taqaddamat hunaka. Nah, adapun al-maf'ulu ma'ah itu dia adalah isim mansub yang disebutkan li bayani min man fu'ila ma'ahul fi'li. Man fu'ila ma'ahul fi'lu. Nah, yang disebutkan untuk menjelaskan siapa yang diperlakukan pekerjaan itu bersamanya. Nah, contohnya ucapanmu ja'al amiru, amir penguasa atau presiden atau raja itu telah datang. Wal jaisha dan pasukan. Nah, makanya al jaisha di situ dinasobkan. Nah, karena waw di situ adalah waw ma'iyah. Waw ma'iyah. Bisa kita katakan amir telah datang dalam keadaan bersama dengan jaish, pasukan. Dibikin pula wastawal ma'u wal khasyabata. Air telah istawa, merata. Merata apa? Bersama dengan al-khasyabah, kayu. Nah, ya mungkin di satu tempat ya, penampungan, pas penampungannya itu adalah bagian atasnya adalah kayu, terbuat dari kayu. Nah, air itu istawa ma'ahu. Sejajar dengannya, sama dengannya. Nah, dia harus isim. Sama dengan syarat sebelumnya. Yang pertama dia harus isim. Yang kedua dia fadlah. Dia fadlah. Artinya dia bukan rukun dari kalam sebelumnya. Nah, bukan fa'il, bukan pula mubtada, bukan pula khabar. Nah, jadi dia isim dan dia fadlah. Coba lihat papan tulisnya. Nah, maka perhatikan, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Kita hapus dulu ya. Maka perhatikan, ma'ahu, al-maf'ulu ma'ahu, contohnya, ja'al amiru, wal jaisha. Amir itu telah datang dan pasukan. Nah, perhatikan kata al-jaisha. Yang pertama dia adalah isim, yang kedua dia fadlah. Artinya bukan bagian dari kata ja'al amir. Ya, kalaupun dia tidak ada maka dia kalimatnya telah sempurna. Ja'al amir, selesai, sempurna. Ya, mubtada ada khabarnya atau fiil ada fa'ilnya. Nah, kalau kita perhatikan kata al-jaisha, dia mansub
Yang pertama mansubnya karena fiilnya, ja'al amiru wal jaisha. Ya kan? Ja'al amiru wal jaisha. Disebabkan karena fiil. Nah, bisa juga disebabkan karena isim fiilnya. Isim fiil yang mengandung makna fiil. Ya. Isim fa'il yang mengandung makna fiil. Contohnya kita katakan al-amiru hadirun wal jaisha. Ya. Al-jaisha ini mansub disebabkan karena apa? Hadirun. Nah, dan kalau kita perhatikan maf'ul ma'ah, ya, harus didahului oleh waw ma'iyah. Ya, harus didahului oleh waw ma'iyah. Kalau bukan waw ma'iyah maka tidak boleh dinasobkan setelahnya. Contohnya ja'al amiru atau ja'a Muhammadun wa Zaidun. Muhammad dan Zaid telah datang. Ikhwan, boleh nggak kalau kita katakan ja'al amiru wal jaishu? Jadi atof Ustaz. Hah? Jadi Ya. atof. Ya, boleh nggak? Umpamanya kita katakan ja'al amiru wal jaishu. Boleh Ustaz, tapi jadi atof. Nah, Bukan maf'ul ma'ah. yang lain. Coba antum perhatikan ya, detailnya pengarang rahimahullah ta'ala. Coba perhatikan matannya. Perhatikan matannya. Beliau sebutkan dua contoh di situ. Ja'al amiru wal jaisha wastawal ma'u wal khashabata. Perhatikan. Kata al-jaishu di situ, al-jaish di situ boleh dibaca al-jaisha dan al-jaishu. Oleh karena itu, ya, semua isim atau isim yang terletak setelah waw ma'iyah itu ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Nah, saya hapus ya. Isim yang terletak setelah waw ma'iyah itu ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, ya, wajib nasab. Wajib nasab. Ya ta'ayyanu nasbuhu. Yang kedua, yajuzu nasbuhu.
Nah, dengan kata lain, di atasnya nasab jawaban wujuban. Kondisi yang kedua, nasab jawazan. Apa patokannya? Ya, apa patokannya? Patokannya adalah yasihu at-tasyrik. Yasihu at-tasyrik. Afwan. Di bawah ya, yasihu at-tasyrik. Kalau di atas lam yasihha tasyrik. Tasyrik maksudnya apa? Tasyrik fil hukum. Ya. Yasih tasyrik fil hukum, ya, antara apa-apa yang datang setelah waw ma'iyah dan sebelumnya. Yani hukum sebelum waw ma'iyah itu, ya, kalau tidak bisa ditasyrik, samakan hukumnya dengan kata yang datang setelah waw ma'iyah, maka dia wajib nasab. Wajib nasab. Contohnya yang dibawakan oleh pengarang istawal ma'u wal khasyabah. Atau kita bisa sebutkan juga sirtu wal qamaro. Aku berjalan dan bulan. Sebutkan contohnya. Kita ambil yang disebutkan pengarang istawa al-ma'u wal khasyabata. Nah, kata al-khasyabah itu tidak bisa istawa. Ya. Nah, tidak bisa istawa. Karena dia kayu. Kayu ini tidak punya sifat seperti air. Nah, jadi bisa ditasyrik, tidak bisa ditasyrik. Kalau begitu wajib dinasabkan. Al-khasyabah wajib dinasabkan. Tapi kalau seandainya bisa ditasyrik, hukum sebelum waw ma'iyah dan setelah waw ma'iyah itu bisa ditasyrik, maka boleh nasab, ya juzun nasbu, boleh juga tidak. Nah, artinya tidak harus dinasabkan. Boleh dirofakkan umpamanya sebagai atof. Contohnya oleh pengarang di situ, ja'al amiru wal jaisha. Ja'al amiru wal jaisha. Nah, perhatikan ikhwan. Amir, al-amir telah datang. Ini pemimpinnya, penguasa atau raja atau presiden. Ya. Dan jaish. Ini bersama dengannya jaish. Kata al-jaish di sini, ya, itu boleh ditasyrik pada kata sebelumnya, ya kan? Karena al-jaish pun bisa melakukan fi'il ja'a. Oleh karena itu kita bisa katakan ja'al amiru wal jaishu. Nah,
Jadi di atas itu wajib boleh nasab, boleh juga apa? Rofa. Kalau dirofa'kan ya berarti dia ataf kepada al-amir. Baik. Selesai pembahasan kita tentang al-mansubat. Wallahu a'lam. Insyaallah besok kita selesaikan al-mahfudat. Nah, lanjutan dari ucapan pengarang rahimahullah taala. Wa amma khabaru kana wa akhwatiha. Adapun khabarnya kana mansub, ya. Khabarnya kana mansub. Seperti kana Muhammadun jalisan ya, khabarnya itu sudah berlalu di pembahasan kana. Wasmu inna wa akhwatiha, demikian pula isim inna dan saudari-saudari inna itu juga sudah dibahas, ya. Makanya bila sebutkan itu faqad taqaddama dzikruhuma, maka sungguh telah berlalu penyebutannya fil marfu'at, dalam pembahasan al marfu'at. Wa kadzalika at-tawabi'u, demikian pula at-tawabi'. Tawabi' ya sama pembahasannya. Kalau tawabi' mansub ya mansub juga, makanya enggak dibahas lagi. Faqad taqaddamat hunaka, maka sungguh telah berlalu di sana. Nah, Allah taala alam. Ada yang ingin bertanya seputar pembahasan? Tafadhol. Tafadhol ikhwan yang mau bertanya. Halo Ustaz. Tafadhol. Ini yang wajib nasab Ustaz, berarti dia tidak bisa lagi ditafsirkan karena dia istiwa alal ma. Berarti dia betul-betul harus diwajibkan, berbeda dengan yang di bawah Ustaz ya. Karena dia Iya, maksudnya iya. Wajib nasab karena apa? Karena al-khasyabah itu tidak bisa melakukan perbuatan istiwa itu. Nah. Jadi yang di bawah Ustaz yang ja'a al-amiru wal jaisha. Kalau ja'a al-amir wal jaisha, al-jaish bisa. Saya tanya antum, al-jaish bisa enggak melakukan kata ja'a? Bisa Ustaz. Boleh antum katakan ja'a al-jaishu? Bisa. Bisa. Al-khasyabah enggak boleh antum katakan istawat al-khasyabatu. Al-khasyabah kayu. Gimana dia mau apa namanya? Sejajar atau istawa. Berarti dia i'rabnya berarti dia huruful ataf di ma'tufun bil waw. Iya, jadi waw di situ jadi huruf ataf dia. Benar Ustaz. Syukran. Nah. Barakallahu fiik. Barik fiik. Kan nanti kan kalau di dalam pembacaan kitab kan waw kan antum belum bisa. Nanti kita akan menebak itu wawnya waw apa? Waw ataf kah atau waw ma'iyah kah atau waw ibtidaiyah kah? Nah. Jadi tasyrik itu Ustaz yang sejenis, ya Ustaz? Bukan yang sejenis. Tapi dia bisa melakukan fiilnya. Makanya kita sebutkan tadi bukan ini ya, isim yang terletak setelah waw ma'iyah, tapi isim yang terletak setelah waw. Itu ada dua kondisi. Ini sebenarnya tambahan saja. Nah, tapi kalau kita melihat detail dari ininya pengarang, ya, kata wa di situ, ini setelah waw, pembahasannya karena kita pembahasannya adalah waw ma'iyah, maka kita sebutkan saja waw ma'iyah. Nah, kalau kita perhatikan waw ini, ya, dengan contoh yang seperti ini, ja'al amiru wal jaisha, ya, ja'al amiru wal jaisha. Wa di situ bisa waw ma'iyah, bisa juga waw ataf. Iya kan? Kalau kita pakai intinya di situ. Kalau waw itu kita anggap dia adalah waw ma'iyah, ya, maka kita katakan ja'al amiru wal jaisha. Nah, tapi kalau kita katakan dia adalah waw ataf, berarti ja'al amiru wal jaishu. Dulunya boleh. Nah, karena nanti dalam kitab kan nggak ada harokatnya. Nah, ya. Nah, bagaimana supaya antum bisa membedakannya? Nah, nanti antum lihat kata setelah al-jaish, kata setelah waw, ya, kata setelah waw dengan dua contoh yang disebutkan oleh pengarang di atas, istawal ma'u wal khasyabata ja'al amiru wal jaisha.
kata yang terletak setelah waw di situ, waw ma'iyah di situ, ya. Kalau bisa ditasyrik, ya, pada dengan hukum sebelumnya, bisa ditasyrik dengan hukum sebelumnya, maka boleh antum baca ja'al amiru wal jaisha, karena al jaish di situ boleh melakukan fi'il ja'a, ya kan? Bisa ditasyrik. Nah, kalau begitu boleh antum baca nasab, boleh juga antum baca rofa, ya, marfu. Nah, tapi kalau seandainya tidak bisa ditasyrik dalam satu hukum, maksudnya kata yang terletak setelah waw ma'iyah itu tidak bisa melakukan pekerjaan kata sebelumnya, seperti tadi istawal ma'u, air istawa. Ini istawa itu bisa bermakna tenang di situ, tenang atau sampai pada tempatnya. Umpamanya tadi wadah, di wadah di atasnya itu adalah kayu atau mungkin sungai. Kita lihat sungai. Sungai itu kan kadang surut, kadang naik. Nah, sifat air sungainya itu al-khosyabah, kayu, itu tidak bisa memiliki sifat seperti itu. Nah, itu sama seperti kalau saya katakan sirtu wal qamara, ya, sirtu wal qamara, atau mengatakan ana sairun wal qamara, ya, aku berjalan dan bulan. Aku berjalan dan bulan. Baik, sekarang saya tanya antum, qamar, al-qamar di situ bulan, bisa berjalan nggak? Nggak bisa. Tidak bisa. Nah, makanya di situ dibaca qamar. Enggak boleh antum katakan sirtu wal qamar, aku berjalan dan bulan. Bulan tidak bisa melakukan kata saro karena bulan itu tidak berjalan. Seperti kalau ini kita katakan aku berjalan dalam keadaan bulan. Ini dalam keadaan bersama dengan bulan. Pokoknya kita jalan di pantai atau jalan di luar, kita lihat bulan purnama, seakan-akan tuh bulan bersama dengan kita. Kan begitu. Nah, berarti dia pakai waw ma'iyah di situ. Nah. Baik. Saya ingin bertanya, tafadhol. Kemarin ada yang bertanya tentang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah. Kenapa pakai ya ayyatuha? Ayyatuha. Ya karena memang begitu yang Allah sebutkan. Nah. Ayyatuha itulah munadanya. Ya ayyatuhan nafsu, an-nafsu sebagai badalnya. Nah. Jadi dia di situ tidak cocok ditanyakan kenapa. Tapi lebih cocok kita katakan ini contoh dari munada. Nah. Adapun ya nindaknya dihapus apa segala macam nanti untuk kita pelajari insyaallah taala rinciannya qatrun nada insyaallah taala. Seperti yang mengatakan Rabbighfirli, ya. Nah. Sama seperti kalau mengatakan Allahumma itu kan asalnya ya Allah. Nah.
Rabbi ighfirli. Ini ya Rabbi, ada ya di situ dihapus. Ighfirli. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Tafadhal. Ustadz mau tanya Betul. judul kitab Qatrun Nada yang syarah itu Sabilul Huda, Ustadz? Enggak, Bukan, syarah Qatrun Nada. syarah Qatrun Nadanya. Penulis Qatrun Nada itu Ibnu Hisham. Nah, Ibnu Hisham itu rahimahullah itu syarah lagi sendiri matannya. Jadi beliau yang tulis matannya, beliau pula yang tulis apa? Syarahnya. Qatrun Nada dan syarah Qatrun Nada itu punya beliau dua-duanya. Tentunya sang penulis lebih tahu apa yang dia tuliskan. Iya atau tidak? Iya enggak, Juan? Nah, Saya tulis matan. Siapa yang lebih tahu isi matan yang saya tulis? Saya atau antum? Muallifnya, Ustaz. Ya, muallifnya. Syarah Qatrun Nada itu banyak. Termasuk diantaranya tulisan guru kami, Ta'jilun Nada. Guru dari guru kami. Guru dari guru kami. Karena Syekh Abdullah Fauzan itu guru dari dosen-dosen kami dahulu di Jamiah. Beliau banyak menulis kitab-kitab dan murid-muridnya banyak yang jadi dosen di Al-Jamiah Islamiyah. Nah, boleh untuk Ta'jilun Nada sebagai penguat saja, pendukung. Tapi nanti yang kita praktekkan, yang kita bacakan nanti masing-masing memperhatikan kata atau kalimat per kalimat dalam kitab. Itu kita gunakan syarah Qatrun Nada. Silahkan antum mau beli cetakan apa saja silahkan, tidak masalah. Nanti kita muqabalatun nasakh. Muqabalah nasakh. Mungkin ada yang kurang, ada yang perlu ditambah. Namanya cetakan kan ada ada kekurangannya. Nah, yang paling bagus itu cetakan Saudi. Baik, ada yang ingin bertanya? Contoh. Baik, kalau tidak lagi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.